Halo, kita ketemu lagi nih di Zenius Learning Podcast. Ini episode keberapa sih? Berapa itu? Seribu. Oh gila, Banyak udah ya? 1000. Gila banyak banget, udah berminggu-minggu jadinya. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas apa? Nah jadi gini kan, seperti yang udah kalian ketahui bahwa UTBK yang akan datang ya di tahun 2023 itu kan materi TKA itu nggak diujikan gitu ya. Nah di podcast kali ini kita akan ngebahas apakah kita mesti benar-benar ninggalin TKA atau kita tetap wajib belajar TKA gitu ya. Nah tapi sebelum kita ngebahas itu, buat kalian yang belum tahu apa itu Zenius, jadi Zenius itu adalah suatu platform atau bimbel online yang menyediakan puluhan ribu video-video ya, video materi ataupun video soal, dan juga menyediakan berbagai macam TO ya, TO PTS, TO PAS, TO waktu dulu ada menghadapi UN gitu ya, dan sekarang ada juga TO menghadapi UTBK, dan Zenius selalu beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendiknas gitu. Jadi ketika UTBK berubah, nah Zenius pun beradaptasi mengikuti perubahan tersebut gitu ya. Oke, kali ini kita akan ngebahas apakah kita masih perlu nih belajar TK atau enggak. Bersama nih ada dua tutor TKA gitu ya. Tutor TKA yang lagi was-was nih. Apakah mereka masih melanjutkan pekerjaan mereka di Zenius atau enggak gitu ya. Karena kita tahu TKA udah enggak diujikan gitu ya. Jadi apakah was-was atau enggak sih gitu. Oke, ini ada Kak Julio gitu ya. Kak Halo. Julio. Nah, ini tutor tadinya biologi, tapi nggak tahu nanti dia akan mencari pekerjaan apa ya. Dan ada juga Kak Regina, gitu ya. Kak Regina juga belum tahu dia apakah akan meneruskan belajar sejarah atau enggak, gitu ya. Atau mungkin dia akan mencari pekerjaan yang lain. Iya benar. Oke, gimana, apa kabar Kak Julio? Baik. Baik. Okay. Tapi tegang gara-gara pertanyaan tadi. Aduh. Oke, kepikiran ya. Jadi gimana? Dengar-dengar lagi ngurusin pernikahan ya? Enggak ada. Oh enggak, itu gosip dong ya. Kayaknya gosip kan udah lama ya. Kak Regina bagaimana kabarnya? Baik Bang Yoki. Gimana proses hijrahnya? Sama kayak Julio. Enggak, hijrah dari sarjana magister. Oh amin, doain aja ya. Oke, gitu. jadi udah lagi skripsi, lagi tesis, betul. Mudah-mudahan lancar. Oke. Amin. Ini nggak biasa nih, bawaannya mau ajan aja kayak gini. Oke. Nah, kan kita tahu bahwa Mas Menteri kemarin udah mengumumkan bahwa di UTBK 2023 itu materi TKA tidak diujikan lagi ya, karena UTBK-nya nanti hanya memfokuskan kepada soal-soal yang perlu penalaran aja gitu ya, nggak perlu pengetahuan tentang entah tuh saintek atau sosum itu kan sosial humor ya. Bukan ya orang Bang Yoki. Oke, gimana pendapat, apakah was-was dengan pekerjaan kalian atau gimana? Julio. Tapi sebenarnya bukan berarti TK itu nggak penting ya, karena kan jurusannya kan tetap sama, cuma tesnya aja yang beda kan. Dan bagi kalian sendiri yang mau ujian atau mau masuk kampus, sebenarnya bukan berarti TKA-nya diabaikan sih, menurut gua kayak gimana ya, karena entar di jurusan itu pasti belajar TKA juga kan, khususnya kayak misal contoh farmasi misalnya. Farmasi entarnya ya belajar kimia atau biologi kan. Kedokteran udah jelas belajar anatomi fisiologi, butuh biologi gitu. Dan mungkin antisipasinya ya salah satunya dengan belajar fokus ke beberapa hal yang memang nantinya dipelajarin di jurusan juga gitu. Itu sih kalau dari gue kayaknya gitu, biar aman ya. Biar aman. Oke. Kalau Kak Regina sendiri? Kak Regina. Kalau aku sebagai misalkan dari sudut pandang tutor gitu ya, tentu agak was-was juga nih Bang Yok. Karena kan background aku sebagai sejarah ya, orang yang ngerti sejarah, yang memahami sejarah, dan ya kalau kita nggak ada TPA ya otomatis kita akan bertanya nih, ini kita sebagai tutor gimana nih, kita mau fokus kemana gitu. Tapi kalau misalkan sebagai siswa yang aku dengar, mungkin kalau yang cukup nggak terlalu menguasai
TPA-nya, mungkin dia akan senang dengan adanya TPS. Tapi bener banget kata Julio ya, kita kan nggak hanya ngelihat hari ini aja ya, tapi ngelihat ke depannya apakah kita siap dengan jurusan kita atau enggak. Jadi kalau ditanya gimana nih TPA-nya, ya betul kata Julio, tetap harus dipelajari karena mau nggak mau tujuan kita nggak hanya hari ini, nggak hanya UTBK aja, tapi nanti ketika kita udah belajar di jurusan kita masing-masing gitu. Oke. Jadi ngelihatnya jangka panjang. Kalau apa namanya keuntungan jangka pendeknya ada nggak menurut? Mana dia? Siapa dulu? Kalau dikaitkan dengan ya kita kan belum tahu nih tipe pengumumannya adalah soalnya berubah gitu, jadi nggak ada materi TKA, nggak diujikan gitu. Yes. Nah tapi apakah benar-benar sama sekali nggak ada TKA atau gimana? Nah kalau menurut kalian gimana? Tetap perlu nggak sih dalam untuk menghadapi jangka pendek, bukan hanya nanti menghadapi pada saat kuliah gitu ya? Oke. Kalau dari aku tentu perlu ya, karena kan kita masih belum tahu nih Bang Yok, apakah soal UTBK nanti di 2023 betul-betul pure tidak ada TPA, kita juga masih nggak tahu ya, belum ada konfirmasi lagi. Tapi untuk dalam jangka waktu pendek ya mungkin tetap bisa dipersiapkan juga, karena misalkan gini, kita mau bahas suatu teks, misalkan teks di TPS, let's say kita anggap materi yang diujikan materi-materi yang berbau TPA, misalnya biologi atau sejarah misalkan. Kalau kita udah tahu konteksnya, misalkan mungkin kita nggak terlalu banyak baca teks lagi karena kita udah paham teks itu ngebahas apa. Jadi kalau misalnya dari segi waktu mungkin kita bisa mengurangi waktu untuk membaca teks yang cukup banyak itu dan lebih langsung fokus ke soal yang ditanyakan kayak gitu. Iya, mirip-mirip sama kayak soal di TOEFL juga kan beberapa ngambilnya antara sosum atau saintek kan. Dan ya salah satunya buat persiapan itu, dan mungkin bukan cuma buat di nama lainnya UTBK sekarang apa ya? SNBT. Oh, SNBT. Dan mungkin bukan cuma buat SNBT aja ya, karena katakanlah walaupun SNBT itu tadi cuma TPS doang gitu, tapi kan ntar masih ada ujian mandiri. Yang mana sekarang SNBT aja, kalau misalnya TPS doang, artinya kan persaingannya harusnya makin banyak kan, sedangkan kuotanya kayak cuma segitu-gitu aja gitu. Makanya kenapa perlu belajar TKA? Ya salah satunya buat persiapan buat si ujian mandiri juga. Katakanlah pahit-pahitnya yang si SNBT ini nggak keterima, kan masih ada jalur yang ini gitu. Masih ada jalur mandiri, yang mana kalau misalnya syukur-syukur keterima ya di si yang SNMPT tadi, ya minimal udah siap buat ntar ngejalanin kuliah, karena materi-materi yang di kuliahan juga kan otomatis belajar TKA lagi kayak gitu sih. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya kan. Oke, nggak ada ruginya ya. Ya jadi ya benar ya kata Mas Jul, beda lagi cara Mas Jul. Mas Jul dan Mbak Rek orang Jawa gitu ya. Jadi benar kata Mas Jul dan Mbak Rek bahwa ya nggak ada ruginya kita tetap belajar TKA gitu ya. Apalagi kan kita tahu bahwa soal-soal entah AKM ataupun nanti SNBT gitu ya kan sebenarnya fokusnya pada penalaran kan. Tapi kan walaupun fokusnya ke penalaran, artinya soal yang masih lingkupnya di skolastik, tapi kan komponen dari soal-soal itu kan dia pertama kan kontennya gitu ya, kontennya terus level kognisinya kan ada pemahaman, kemudian aplikasi, dan terakhir interpretasi dan evaluasi ya. Gitu. Dan nah ketika yang ketiga adalah konteksnya gitu. Nah konteksnya itu kalau misalkan di literasi itu ternyata konteksnya secara kebetulan kita tahu gitu ya sebelum kita baca, nah itu tentu ada keuntungan sendiri gitu ya. Jadi kita lebih cepat dalam menjawab dan ya kita nggak perlu mengeluarkan usaha yang lebih dibandingkan saingan kita gitu ya. Dan seperti yang udah pernah kita di podcast sebelumnya kan disebutkan bahwa kalau nggak salah Pras ngomong bahwa untuk ngalahin beruang itu kita nggak perlu ngebunuh beruang, tapi kita berlari lebih cepat daripada orang lain gitu. Jadi ketika kita ngerjain sesuatu kita bisa lebih cepat dari yang lain, nah itu mungkin kita ada nilai plus kita unggul gitu ya. Oke, tadi kan Kak Jul sama Kak Rek tadi Mas beda lagi, berubah terus ya. Kan bilang bahwa ketika kita menguasai TKA bisa jadi nanti ketika ada konteks yang berkaitan dengan pelajaran tertentu itu akan lebih cepat ngejawabnya gitu. Nah, bisa kasih contoh nggak kayak gimana misalkan? Kalau sejarah aku ambil contoh misalkan tema tentang demokrasi.
di Indonesia kan udah beberapa kali ganti demokrasi ya. Misalnya let's say ada soal Keren ganti presiden. oh itu pasti dong. Nah misalkan nanyain tentang masa demokrasi liberal dan terpimpin. Nah di dalam soal tuh kemarin tuh di literasi ada yang nanyain tentang konsep demokrasi. Nah itu teksnya panjang banget Kak. Nah bayangin aja kalau misalkan kita mesti baca teks itu dulu. Sementara kalau kita udah punya pre-knowledge tentang konsep demokrasi sendiri, kita nggak perlu lagi tuh baca sedetail itu karena kita udah paham keywordnya apa nih kalau ditanyain tentang konsep demokrasi. Itu untuk konteks literasi. Kalau misalkan numerasi, misalkan mikir dulu. Misalkan pemilu, pernah ada soal nanyain presentase 4 partai pemenang pemilu di antara partai-partai yang join di pemilu pertama tahun 1955 gitu. Jadi kalau kita udah tahu konteks terkait sejarah demokrasinya sendiri, itu biasanya membantu kita untuk tahu jawabannya apa tanpa perlu membaca secara detail dan juga panjang kayak gitu sih. Contoh kayak misal di biologi ada soal literasi, kalau nggak salah dia bahas soal nyamuk. Jadi ada suatu penelitian yang di teksnya, dia ngomong bahwa nyamuk itu bisa ngelihat warna ketika ada CO2. Jadi kalau nggak ada CO2 artinya kita nggak napas nih, dia nggak bisa lihat warna. Jadi kayak hitam putih aja gitu. Nah ketika ada CO2, misalnya kayak kita nafas kayak gini kan, nah dia baru bisa bedain warna. Yang mana nyamuk itu tertarik pada warna kulit gitu. Biasanya panjang gelombangnya antara merah atau oranye gitu. Nah terus yang ditanyain di soalnya sendiri, kalau nggak salah soal perangkap. Jadi kalau kita mau mendesain perangkap nyamuk, kira-kira warnanya apa dan bentuknya kayak gimana gitu. Dan itu menarik karena sebenarnya kita nggak belajar langsung itu di sekolah kan. Cuma dengan informasi itu kita jadi tahu, oh ternyata nyamuk itu kayak gitu ya perilakunya. Dan yang ditanyain di soal juga menarik, kayak kalau misalnya kita mau bikin perangkap, terus perangkapnya kayak gimana? Apakah perangkapnya warna putih? Apakah perangkapnya warna merah? Dan karena ada informasi di soalnya tentang si CO2 tadi, karena kalau nggak ada CO2 dia buta warna kan. Nah terus kira-kira kalau kita katakanlah tidur terus nggak pingin digigit nyamuk, apakah kita jadi harus nahan napas atau kayak gimana gitu? Implikasinya banyak gitu. Dan soal-soal tadi itu menarik gitu untuk dibahas, entah itu secara biologi atau secara dikaitin dengan yang lain gitu. Salah satu contoh soalnya kayak gitu. Dari ketika kita ngerti konteks biologinya, kita bisa selain ngerjain soal tadi bisa nge-explore hal-hal yang lain juga gitu. Mungkin itu sih yang kemarin menarik ya. Oke, kalau di kimia ini biasanya ya bisa numerasi, bisa literasi. Jadi kalau di contoh numerasinya itu bisa aja pernah ada soal kita tahu bahwa suatu unsur terusan atas atom-atom gitu ya. Dan ternyata misalnya kayak karbon. Itu karbon sebenarnya terusan atas atom-atom yang nggak identik. Jadi maksudnya si atom karbon itu masanya nggak semuanya sama gitu. Jadi mungkin dari 100 atom karbon yang kita tahu karbon itu biasanya taunya adalah masanya 12 gitu. Tapi ternyata dari 100 karbon itu yang masanya 12 nggak semuanya. Jadi mungkin cuma 99 atom. Jadi ada satu yang dia bandel gitu, masanya nggak 12 gitu. Mungkin dia iya, dia mungkin obesitas gitu. Jadi obesitas jadi dia masanya lebih gede dari 12 gitu. Jadi bandel, suka makan gitu. Nah, jadi ketika kita tahu konsep bahwa di dalam suatu unsur itu tersusun atas atom-atom yang nggak selalu identik. Nah, jadi ketika ada kasus lain gitu, kan kasus karbon ya. Nah, ketika kita kita terapkan di unsur lain, ternyata juga gitu. Unsur-unsur lain pun juga selalu begitu, dia nggak hanya terusan atas satu atom yang identik masanya gitu. Dan nanti kalau ditanya gimana sih cara nyari rata-ratanya, sebenarnya itu konsepnya berkaitan dengan kalau di matematika nanti dengan data dan ketidakpastian gitu. Oh, ada ketidakpastian ya. Iya, data yang nggak pasti. Oke, Kak Arek sama Kak Jul tadi kan disebutin bahwa ketika kita belajar TKA itu kemungkinan ketika kita ketemu konteks dari bacaan itu berkaitan dengan materi-materi yang kita pelajari di TKA gitu ya, itu akan membuat kita relatif lebih cepat dalam menjawab gitu ya. Nah sekarang kira-kira butuh berapa menit sih seorang siswa rata-rata untuk menjawab satu soal? Jadi artinya misalnya kita udah ngelewatin sekian menit, udah kita tinggalin soal berikutnya. Karena kan UTBK namanya tadi SNBT ya, itu kan kita nggak wajib ngejawab semuanya gitu. Nah, jadi mungkin ada target untuk satu soal rata-rata berapa? Jadi ketika udah ngelewatin limit itu, udah kita tinggalin aja.
satu kumpulan soal itu biasanya 30 sampai 40 soal ya, Kak. Ya, let's say misal kita anggap 40 lah. Oke. Misal 40 soal, terus durasinya berapa sih biasanya? 90 menit, bisa 90 menit, ya udah mungkin ya rata-rata kalau bisa, kalau nggak bisa ya cukup satu soal 1 menit aja kalau bisa. Nah, tapi balik lagi dengan Itu apa udah termasuk baca. Harusnya ya, Itu harusnya. makanya penting Penting ya, ya, kita TPA. belajar TPA supaya siapa tahu kebetulan kita tahu konteksnya gitu ya. Kok TPA? TKA. Iya, TKA. Betul. Jadi kalau misalkan kita udah paham konteksnya, semoga itu bisa memangkas waktu kita untuk membaca sih gitu. Jadi 1 menit ya. Ya semoga 1 menit. 1 menit kalau Targetnya mungkin segitu ya. Targetnya 1 menit, kalau nggak kejawab lanjut ke soal berikutnya gitu. Iya. Nah tadi makanya kenapa poinnya Regina penting ya. Ketika kita tahu konteksnya, kita bisa mangkas waktu buat baca bacaannya gitu. Yang mana nanti kita tinggal lihat si soalnya, kira-kira soalnya itu fokus ke apa, nanti kita tinggal skimming aja gitu. Karena kan tadi kita udah tahu konteksnya sebelumnya gitu. Makanya ya kenapa TKI sebenarnya masih dibutuhin buat ngerjain soal di TPS ya. Kemudian menurut kalian kan soal-soal nanti AKM atau SNBT itu kan fokusnya ke logika dan matematika, kemudian memahami wacana itu literasi dan numerasi gitu ya. Nah, kira-kira ketika kita tetap belajar TKA, matematika TKA, apakah itu cukup membantu meningkatkan skill penalaran kita? Bagus sih. Ada nggak sih kaitannya ketika kita tetap belajar TKA? Oh ternyata ketika kita belajar TKA ini itu melatih kita meningkatkan kemampuan bernalar, kemampuan memahami apa yang kita baca, terus mengolah data yang kita dapat gitu. Menurut kalian gimana? Tapi justru memang harusnya tujuan dari belajar, maksudnya belajar in general di sekolah kan emang buat ngelatih itu kan sebenarnya. Maksudnya bukan buat apakah lulus atau enggaknya kan sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Kita kadang terlalu fokus ke penilaian, jadi kayak lupa. Soalnya tujuan belajar tuh apaan gitu. Kayak kita kan kalau misalnya kita katakanlah ikut les mengemudi gitu. Tujuan kita kan bukan buat dapat SIM kan sebenarnya. Tujuan kita adalah bisa bawa mobil ke jalan kan sebenarnya. Jadi kayak ya udah lakuin itu aja gitu. Makanya gue pribadi ya, gue sebenarnya nggak suka study, sukanya learning. Karena kalau study kayak seolah-olah jadi beban, seolah-olah harus nilai segini, minimal segini gitu. Kalau nggak gini remed gitu. Tapi kalau misalnya fokusnya ke situ doang, ya belajarnya jadi kayak cuma buat ngejar target itu doang gitu. Kenapa nggak kita belajar ya karena kita suka aja gitu. Kayak ya as a hobi aja, kayak kita nonton bola misalnya, nonton Liga Premier misalnya. Walaupun itu di Inggris, kita ada di Jakarta misalnya. Apa yang terjadi di klub bola itu nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi ya kita senang aja nontonnya gitu. Ya kenapa nggak belajar TKA juga kayak gitu gitu. Jangka panjangnya kan bisa begitu. Tadi Julia lebih nggak suka study, lebih suka learning. Kalau gue nggak suka study, lebih suka tour. Study tour. Oke. Kalau Regina gimana? Ke Jogja tuh. Oke, kalau menurut aku sih pasti TPA sendiri akan membantu kita juga ya untuk mengerjakan numerasi dan literasi. Karena biar bagaimanapun setiap ilmu pengetahuan itu memang tujuannya kan untuk mengasah daya kritis dan nalar kan ya. Harusnya kalau kita betul-betul belajar, betul kata Julio, memang untuk belajar itu yang kita dapat nggak hanya sekedar nilai ataupun menggugurkan kewajiban aja, tapi kita juga bisa memahami sebenarnya mata pelajaran ini mau ngajarin tentang apa, yang mana skill itu bisa kita gunain ke TPS juga gitu. Oke. Jadi ya tetap ketika kita belajar TKA itu justru akan membuat kemampuan kita bernalar justru makin meningkat gitu ya. Ya jadi mungkin gue bisa nambahin bahwa kalian mungkin udah pernah lihat podcast yang sebelumnya yang Sabda sama Mas Pras ya, Mas Sabda, Mas Pras ya. Itu ngomongin tentang ada 4 domain knowledge ya, ada domain abstraksi itu yang logika matematika, terus domain kedua tentang empiris ya, terus domain yang ketiga tentang etik moral ya.
yang keempat tentang estetik gitu. Nah, jadi mungkin sains berkembang itu ya berkaitan dengan domain 1-2 ya, jadi domain math, logic sama satu lagi tadi empiris gitu ya. Jadi jadi nggak mungkin sains berkembang tanpa memperhatikan itu kan. Jadi kalau domain yang pertama, domain math logic kan berkaitan dengan gimana sih kita membangun argumen-argumen, kemudian dari argumen-argumen yang ada kita menarik kesimpulan secara valid gitu ya. Dan di domain yang kedua itu ngomongin tentang isinya. Jadi bisa aja kan kalau misalkan argumen-argumen dari argumen 1, argumen 2, argumen berikutnya kita narik kesimpulan mungkin valid, tapi masalah belum tentu belum tentu premis-premis itu benar. Nah, untuk tahu premis-premis itu benar atau enggak, maka butuh ini domain yang empiris gitu. Jadi dari kan kalau domain empiris itu artinya dari apa yang ada di realitas kita gitu ya. Kemudian kita mempersepsikan gitu ya. Mempersepsikan realitas entah itu dengan panca indera kita atau dengan alat, dan dari situ kan kita dapatkan data-data. Nah, data itu dijadikan premis-premis. Nah, nanti dari premis itu nanti ditarik kesimpulan secara valid gimana. Nah, itu makanya antara domain 1 sama domain 2 itu berkaitan banget dengan TKA gitu ya. Jadi benar tadi ketika kita ngomongin belajar TKA dengan baik dan benar, itu secara otomatis juga kita akan meningkatkan nih kemampuan kita dalam berlogika, bermatematika ataupun bernalar. Apalagi kan kita tahu bahwa matematika kan kayak sebagai tools untuk pengembangan konsep-konsep yang ada di entah itu fisika, kimia, atau bahkan mungkin biologi, dan bahkan mungkin di sosum itu juga terpakai gitu ya. Dan tadi benar, ketika kita belajar TKA itu tentu nggak akan mengurangi kemampuan kita dalam bernalar, justru akan menjadi lebih meningkat gitu ya. Oke, nah sekarang gimana sih strategi kalian supaya tetap bertahan dipertahankan oleh Genius? Nggak, maksudnya supaya nanti anak-anak tadi sense skolastiknya dapat, terus informasi TKA-nya juga tetap mereka juga dapat. Nah, nanti strategi kalian dalam nanti membuat konten atau melakukan live itu gimana? Oke, boleh. Soalnya gimana? Maksudnya bisa jadi soalnya mau kayak gimanain gitu. Jadi kalau di Zenius sendiri ya, dan ini udah diterapin beberapa bulan ke belakang ya. Jadi kita di kelas live itu akan banyakin teks-teks sesuai dengan subjek masing-masing nih. Misalkan aku sejarah, berarti aku akan fokus kepada teks yang berkaitan dengan sejarah. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nggak terlalu spesifik nanyain tentang sejarahnya. Lebih ke arah kita akan menanyakan, dan juga jawabannya ada di dalam teks gitu. Tapi kalau teman-teman udah paham konteks pertanyaannya, harusnya memudahkan bagi teman-teman yang ngejawab soal lebih cepat lah. Tapi buat anak-anaknya misalkan IPA itu kebantu untuk menambah wawasan terkait sejarah, kayak gitu sih Bang Yok. Ya, karena di live juga kan sekarang digabung ya, bukan cuma saintek soshum doang belajar sejarah, tapi dua-duanya. Betul. Nah, itu menarik sih sebenarnya. Oke, jadi udah waktunya udah cukup ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah sebaiknya kita tetap belajar TKA, karena tadi ya kalau dari jangka pendeknya dengan kita belajar TKA, kemampuan kita menalar, berlogika, kemudian kemampuan matematika kita tentu juga akan meningkat gitu ya. Itu jangka pendeknya. Sebenarnya kalau jangka panjangnya ternyata konsep-konsep TKA kalau kalian masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan tertentu itu masih sangat kepake gitu ya. Sering kita di Zenius itu sering dapat testimoni bahwa ketika kita anak-anak udah lulus kuliah masuk ke perguruan tinggi ITB, ke UI, mereka sangat berterima kasih, ternyata apa yang dipelajari di SMA itu masih kepake, dan mereka ketika belajar kayak misalkan fisika fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar, itu masih ada basic yang dipakai pada saat SMA, itu tinggal upgrade dikit gitu. Jadi, apalagi ketika kita kayak misalkan biasanya kan di UTBK masih ada matematika, tapi matematika yang diujikan
itu matematika yang sebetulnya nggak terlalu sulit. Jadi artinya kayak kalkulus itu mungkin nggak terlalu diujikan ya, tapi ternyata kalkulus itu akan dipakai banget ketika kalian masuk jurusan IPA gitu ya. Dan untuk terus mengasah kemampuan bermatematika kalian itu bisa diterapin di pelajaran-pelajaran TKA gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan kita tentang masih pentingkah belajar TKA, dan kita akan ketemu lagi di sesi podcast berikutnya. Oke, makasih semua. Bye.